Halo, selamat datang di channel YouTube gue. Kacamata. Halo, selamat datang di YouTube channel gue. Akhirnya ya, ini opening yang bener. Jadi kali ini videonya lagi-lagi bukan trip, tapi mau ngobrol. Dan biasanya nih, kalau misalnya gue kan sering banget upload foto-foto di dalam laut. Dan pertanyaannya selalu kayak, kameranya apa sih kak? Gitu. Untuk menjawab itu udah pasti harus ada seseorang yang ada di sebelah gue. Ini dia, Ferry Rusli. Halo. Jadi Ferry Rusli atau biasa dipanggil Kofer, mari kita sama-sama panggil Kofer aja. Itu adalah orang yang dibalik mungkin bisa dibalik 90% foto yang gue upload itu 90% hasil karyanya Kofer. Begitu. Terima kasih Kofer. Sama-sama. Dan hari ini kita mau jelasin soal sebenarnya Ferry yang bakal jelasin lebih banyak tentang alat-alat buat dia foto underwater, alatnya apa aja, perangkat-perangkatnya kayak gimana, ya segala macam lah itu. Silahkan. Jadi kalau untuk motret underwater memang kebetulan gue pakai mirrorless dan yang paling penting adalah housing dan perikitilan lainnya. Misalnya lampu atau flash ada di sini. Terus kalau bikin video bisa jadi ada lampu video juga, video light seperti ini. Gitu. Jadi nanti akan kita jelasin satu-satu ini alatnya apa aja. Jadi yang pasti selain kamera, ini namanya housing. Kebetulan udah bertobat dari yang namanya kamera-kamera gede, SLR. Zaman dulu pakai SLR dan bawaannya ampun, jadi harus pakai Banyak banget ya hardcase dulu. khusus. Gede banget. Belum lagi kalau kita trip udah bawa alat scuba, bawa kamera DSLR, itu beban hidup sungguh bertambah. Kita pernah ingat dulu, even kita sampai beli jatah bagasi itu sampai 80. 90. Oh, 90 kilo 90 ya? kilo, Kita aku yang 90 beli. kilo. Karena waktu itu kita mau trip scuba dan kita bawa semua alat lengkap. Jadi dan supaya kita nggak over baggage, Cari aman. kita cari aman dulu, kita beli bagasi dulu. Kita sampai beli bagasinya 90 kilo untuk 2 orang karena kita semua bawa, gua dan Ferry waktu itu bawa alat scuba lengkap dan Ferry bawa pelikannya yang juara beratnya setengah mati itu waktu zaman SLR. Sekarang udah tobat. Udah tobat. Pakai kamera kecil aja, jadi sebenarnya mau pakai action cam pun, mau pakai GoPro pun, apalagi GoPro sekarang udah canggih ya. Banget. Cuman kalau gue pribadi sih masih lebih prefer mirrorless karena kualitasnya masih beda. Pengaturan manualnya itu kepake banget. Terus apa ya? Lensa kali ya, pemilihan lensa juga sangat ngaruh. Walaupun kalau untuk foto underwater gue lebih suka memang lensa wide ya, atau bahkan sebenarnya ultra wide gitu. Oke, jadi ini housing. Mungkin sambil proses dipasang kali ya. Ini ya. Jadi ini housingnya merek apa ini? Housing gue pakai Ecolite. Untuk merek, sebenarnya Ecolite ini merek profesional yang bisa dibilang paling murah. Wah, dia buatan Amerika. Walaupun buatan Amerika, di kelas underwater photographer sebenarnya dia paling cupu. Cuman gue itu justru malah kelebihannya buat gue. Makin alatnya cupu, makin keren. Soalnya nggak bisa nyalahin pas ini. Coba pakai ini kok housingnya Ecolite. Iya, jadi lebih baik di underestimate dulu. Housingnya murah gitu kan. Nah ini housingnya. Mana ini? Set. Kalau Kita dibuka coba. lebih berasa kali ya. Kita coba sambil pasang ya. Kalau memang ada budget yang duitnya lebih banyak, ada merek lain yang jauh lebih bagus. Rekomennya apa? Perbedaannya paling dari material sih, karena kalau pakai Ecolite ini untuk domnya segala macam dia masih pakai hard plastik. Terus bodinya juga pakai plastik, walaupun plastik tebal banget ya, bisa dilihat tuh. Ininya tebal banget. Untuk bodi juga tebal. Paling kelemahannya adalah kalau misalnya jatuh atau udah over pressure, kena tekanan, namanya plastik kan, sekeras-kerasnya kalau terjadi sesuatu dia akan pecah dan retak.
Kalau misalnya bahannya dari yang besi, magnesium alloy atau apa, dia paling kalau jatuh paling pengok gitu. Gitu aja sih. Dari Sama ini material. bisa kedalamannya berapa nih maksimal? Ini di 60. 60 meter ya. 60. Tapi waktu itu kita pernah ke 60, berapa ya? Hampir 40 ya, itu udah berasa bunyinya kayak. Ya bunyinya berasa banget. Kalau scuba masih mending, tapi kalau free dive itu jauh lebih parah karena kan turunnya kita cepet. Itu di dalam air tuh berasa banget gitu. Jadi memang Tapi don't worry ya, iya, emang si plastik. kayak gitu Emang karakternya. begitu kok. Si plastik kena tekanan itu dia bunyi. Gitu. Oke, ini buat masang seribet apa sih sebenarnya? Orang kan kalau lihat kayak housing ini luarnya nih, depannya harus dibuka dulu segala macam tuh kayaknya ribet banget. Tapi sebenarnya pemasangannya itu ribet nggak sih, Koper? Bisa dibilang sebenarnya kalau udah terbiasa biasa aja ya, bukan ribet yang kayak gimana. Untuk kayak Nauticam segala macam sih lebih simpel ya, mungkin ada harga ada barang. Iya, Karena kalau yang ini kan kita mesti buka lensanya dulu. Ada beberapa yang satu pintu aja jadi kamera utuh, Masukin masukin, dari belakangnya langsung ya. tutup housingnya, selesai. Ada yang kayak gitu. Nah kalau ini harus body dulu, lensa dulu, ntar jadi kayak ada dua lever gitu loh. Yang satu domnya dipisah, juga si tutup belakang body ini gitu. Jadi ada dua. Jadi kayak harus satu-satu, body dulu, abis itu lensa. Tapi biasanya rata-rata masang gini berapa lama sih? Yang dibutuhkan dengan santai ya, dengan biasa aja gitu. Mungkin kalau Kayak dari buru-buru. nol ya sekitar, kalau full banget sama Siapin flashnya, macam. perikitilan ini arm-arm segala macam, mungkin secepat-cepatnya 15 sampai 20 menit kali ya. Itu juga udah cepat. Oke lah ya segitu. Masih oke, Sebenarnya. cuman mungkin ya kalau emang santai banget biasanya orang setengah jam ya. Karena Karena ada kan yang harus dicek dulu lagi ya. dicek, ngelapin apa o-ringnya tuh satu. Terus kadang orang kan kalau nyiapin kamera lupa, ada yang baterainya belum, di mana ya, nyari cardnya di mana ya gitu kan. Itu yang bikin lama. Nah kayak gini aja nggak bawa koin, akhirnya pakai alat yang lain Jadi untuk masang didaya satu. gunakan. Ya, karena Langsung memang bisa. ukurannya pas. Gitu. Ini ada mounting bawahnya buat masuk ke body. Dia juga ada konektor untuk flashnya ini. Ini untuk masuk ke flash. Seret. Terus dia ada dudukannya. Langsung klek ya. Dia ada dudukannya tuh. Gitu. Kalau untuk merek ini dia masih sistemnya Sedikit lihat. semuanya apa? Tombol-tombolnya Tadi manual mounting langsung. Jadi ini kan ada tombol-tombol. Nah, dia langsung. Ada beberapa merek seperti Nauticam terutama, dia dalamnya banyak elektronik, bahkan tombolnya tuh pindah ke samping semua. Jadi demi kenyamanan dia bikin sistem lagi. Jadi nggak langsung, kalau ini kan tombolnya di sini langsung. Nah, yang paling terpenting ini sih, si seal ini namanya O-ring. Bisa dibuka ya. Ya. Kasih lihat. Nah ini namanya O-ring. Sesuai namanya ya. Ini ring yang ya terlihat seperti O. Dan nanti akhirnya dia akan jadi Seal. seal. Dia mengganjal lah ya intinya di antara tutup dan body dari housing. Nah tutup dan body housing kan seperti ini nih. Pada saat ada pressure, pada saat ada tekanan kan dia makin kencang nih. Makanya harus ada bahan yang dia bisa melebar atau memipih. Elastis buat lah ya. menahan, ya elastis. Untuk menahan tekanan. Dan pada saat terkena tekanan kan dia akan semakin pipih. Gitu. Dan karet. Bahannya karet. Ini bahannya karet. Karet tuh yang paling elastis untuk hal gini-ginian. Dan yang penting, O-ring ini harus kita rawat kekenyalannya dengan memakai grease. Jadi dia kayak apa nih sebenarnya? Lubrikan Kayak sebenarnya. pelumasnya. Silikon grease. Jadi karena untuk silikon kita lapisin karena berbahan minyak. Jadi kalau ada air pun yang mau masuk penetrasi kan minyak sama air terpisah. Jadi itulah kuncinya. Nah, yang penting ini nih tuh kayak gini kan ada rambut, ada debu. Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang paling biasanya kalau kondisinya memang lagi kotor atau Itu yang bahaya ya. Kondisinya nggak memungkinkan, banyak angin, itu mungkin yang orang suka bikin lama kalau masang housing. Karena harus Jadi, diperhatiin ngulang lagi terus ngeliat ada debu nggak bersih dia bersihin lagi. Tapi kalau misalnya dalam ruangan seperti ini ya mudah aja, tinggal kita cek udah nggak ada apa-apa,
berasa, ya udah pasang. Ya dipasang. Set. Set. Jadi harus dicek ya permukaan yang nempel di o-ring di sininya sama di sini harus bersih. Karetnya udah bersih, di sininya ternyata kotor, ada rambut. Itu yang paling bahaya rambut. Udah tinggal kita taruh. Kebetulan ini beningnya jadi Bisa gampang kelihatan banget sih, ngeceknya. Karena ini bening, jadi gampang ngeceknya kalau ada rambut, kotoran, pasir, debu atau apapun tuh berasa kalau bening kayak gini. Hati-hati karena biasanya kalau gitu kan mungkin kelihatannya kecil ya. Tapi pada saat udah di air tuh ada pressure. Kelihatan gitu. Masuk pelan-pelan airnya. Iya. Apalagi air laut. Udah dah kelar. Nah, di sini juga. Di depan juga ada. Di sini juga ada o-ring. Ada o-ringnya ya. Tangannya licin. Mau gimana? Ada kayak. Nggak, udah kok nih, tinggal diginin doang. Set. Dia kelupas. Oke, nah ini o-ring untuk depan ya. Bagian port, bagian lensa. Jadi penyambung antara ini sama ini apa namanya? Dome. Ini sama ya, sebenarnya diulang kan ini, tapi masih bagus, garisnya masih banyak. Untuk dikasih lihat aja. Set, pasang. Kemudian lensanya. Nah, untuk pengaturan zoom segala macam kita bisa kendaliin dari sini nih. Udah mana sih buat zoom? Oh, salah. Maaf. Pengaturan zoom ada di bagian dome sini. Ini buat zoom. Karena kan diginiin ya. Set. Nah, untuk ngendalin itunya kita pakai alat bantu nih ada. Nah, kalau merek lain jauh lebih bagus. Ininya pun plastik seperti ini. Jadi kita pasang dulu lensanya setelah yang tadi dipakein ring zoomnya. Sekarang lensanya dipasang ke kamera. Udah, terus ini. Ini ada gear yang bisa connect ke sini nantinya. Kalau nanti kelihatan. Kayak jadi mekaniknya untuk menggerakkan ya di dalam. Sat. Nah, ini tinggal dipasang gini aja udah. Nah ini biasanya bikin gua kayak cover itu udah kenceng belum? Cover udah kenceng belum? Oh kayaknya khawatir ya ngeliatnya gitu. Enggak, kalau yang lain kan bener-bener klak ada kunciannya gitu. Ini bener-bener Nah, ini kalau bisa tahan. dilihat nih, kita putar tuh lensanya ngezoom. Maju mundur dia. Maju mundur. Gear sederhana sebenarnya. Gitu. Cuman gear gini aja tuh. Oke. Udah. Jadi kadang cover ini ngambil foto atau video coba batangan gini aja ya. Nggak pakai flash. Sebenarnya ya tergantung kondisi sama trip kita lah ya, proper apa enggak, mau ngapain, mau ngambil apa. Terus kondisi-kondisi yang bisa batangan gini aja kayak gimana nih? Selain malas ya. Yang kalau memang pingin ngambil gambar yang natural, yang cetek-cetek aja, nggak terlalu dalam, apalagi sekarang udah banyak larangan ya, kayak misalnya apa sih, whale shark juga udah nggak boleh pakai Iya, flash kalau gitu. biasanya kalau ada binatang laut yang tertentu kita nggak boleh pakai flash karena kan mengganggu mereka, misalnya kayak dolphin. Sama yang gede-gede biasanya. Shark juga terakhir amal bilang ya. Kabarnya udah nggak bisa juga ya, takut mengganggu mereka. Jadi memang harus batangan aja nih tanpa adanya alat bantu untuk pencahayaan lah ya. Seringnya sih sekarang kalau free dive ya, karena bawaannya juga udah simple, akhirnya males bawa yang lain-lain. Karena untuk bawa flash, ini segede gini lagi, baru flashnya. Belum kabel-kabelnya, belum arm-armnya. Ini ada lagi yang model floating arms, kalau misalnya kamera terlalu berat biar agak sedikit ngambang. Terus si flash ini ada baterainya cukup besar. Bukan cukup besar, emang besar sih. Ada seri-seri flash yang baterainya kecil, jadi masih enak dibawa, sekedar baterai analog biasa. Ini Ikelite juga ya? Ini Ikelite juga. Ikelite di S161. Susah dibukanya. Sudah dari tahun berapa nih ini? Kayaknya Yang udah ini lumayan lama ya. Untuk yang DS161 masih belum terlalu lama, tapi kalau yang satu ini Belinya dari kapan? Ingat nggak? ini juga karena baru ya, belum terlalu lama. Tapi kalau yang flash ini kayaknya sekitar 2012 deh. Sekitar 2012. Udah lama, 7 tahun.
lama. Jadi sekarang udah ada yang lebih kecil dengan baterai analog biasa, maksudnya Alkaline A3 gitu, A3 A2. Ya pokoknya seri itulah. Kalau ini baterainya udah integrated, harus beli merek yang sama, belum chargerannya lagi. Jadi sekali bawa flash harus dipikirin, belum lagi diffusernya. Ini ada diffuser untuk mecahin cahaya lebih halus. Jadi memang bebannya harus dipikirin banget kalau untuk bawa flash. Karena Gitu. nggak cuma sekedar bawa flash ya, pasangnya terus aksesoris pembantunya lah ya, banyak banget. Tapi memang untuk power memang dia masih yang paling nampaknya oke sih Ecolite. Kebetulan favorit saya juga Zena Holloway pakainya ini. Jadi ngikutin. Sama tone-nya jadi sama itu, jadi jarang loh underwater biasanya Fashion, putih. Jadi biasanya hitam gitu kan, kayak ini lebih cantik sedikit. Berikutnya, Gitu. ini apaan nih? Ini sebenarnya klem ya, bisa kita bilang klem buat ini kan ada sebutnya ball. Jadi Dia untuk menyambungkan iya, dari menyambungkan. bukan ini apa rig ya sebenarnya. Ya, Jadi sebenarnya kan ininya kalau kita beli ini nggak termasuk yang bagian bawahnya ya. arm tray ya. Ada tray-nya. Tray itu menghubungkan si body housing untuk ke ini kayak semacam aksesoris bantu untuk kita megang kan jauh lebih enak ini. Dan kalau misalnya cuma body doang juga nggak bisa dipasang flash ataupun juga video lighting seperti ini. Jadi perlu ada apa namanya tray. Nah si tray itu ujungnya biasanya seperti ini untuk nanti dipasangin antara Clamp. flash. Terus ada arm. Iya, Yang kayak gini arm. ini namanya arm. Ini Dan dia akan clamp, menyambungkan karena ya. ujungnya biasanya bentuknya bola. Nah ini Au. berat cuy. Si klem ini dia menyambungkan gitu tuh. Sistemnya sebenarnya sistem sederhana banget. Sistem jepit. Jepitan gitu. Klemnya juga ada dua model ya, ada yang muat maksudnya satu bola, dua kiri kanan. Ada yang ini 3. Jadi satu ke arm, jadi Bisa 2 ini. bercabang. Jadi kalau misalnya satu mau ke flash, satu ke video light, sering juga melakukan seperti itu. Kita coba lah ya yang 3 ya. Kita pasang. Boleh satu flash. Flash. Ini maksudnya. Oh. Set. Oh ini jadi kalau misalnya mau pada saat diving mau motret dan mau video juga. Jadi bisa sekalian. Au. Iya. Nah kayak beginian jangan salah nih. Ini kan kecil banget ya. Terus kayak orang lihatnya kayak ya elah gitu doang. Tebak harga. Berapa harganya kau Fer? Yang ini sekitar 400-600 ribu. Ada yang sampai 900 ribu bahkan satu. Iya. Kalau yang harga ya kita cari yang di tengah lah ya, yang mid itu sekitar 400 sampai 600 ribu, sedangkan yang mahal bisa 900 sampai 1 juta ya. Satu piece yang kecil bangsat sialan ini. Memang kurang ajar sih alat-alat diving. Apalagi alat fotografi diving, videografi diving. Oke, gini harganya luar biasa ya, tapi 400, 600. tapi Kalau yang 3 juga lebih mahal. Tapi memang sangat tahan nih kalau kita lihat kan nih kayak ada Bagian stainlessnya semuanya. paling baret aja ya. Ini nggak akan berkarat, padahal tahu sendiri kan kalau air laut itu jahatnya setengah mati sama barang-barang kayak begini. Iya. Tapi barang-barang diving kenapa mahal? Karena ini sangat tahan dan sangat awet. Ya paling baret-baret aja sih itu. Yang lainnya Fungsinya tidak akan terganggu, intinya seperti itu. ups copot. Kita sambil pasang ya. Lucu amat ini warnanya. Nih ya, ini favorit warna ungu. Karena banyak yang nanya. salah satu fun fact soal Ferry Rusli adalah dia suka banget warna ungu, nggak tahu kenapa. Mungkin dia janda. Armnya ini bisa disesuaikan ya. Jadi ini pakai yang pendek aja. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang tadi yang medium di mana? Wah, Hilang luar biasa. Oh, ini. Oh ini. Ada yang ukurannya kayak gini. Tuh. perlu diingat ini tahan, nggak rusak-rusak tapi tidak tahan hilang. Ada yang isinya ini floating arm sebutnya, bisa juga digantiin ini untuk kalau flashnya berat, kameranya berat banget,
capek tenggelam di bawah. Nah ini untuk ngebantu ngeringanin di dalam. Jadi Karena bantu ada udara di daya dalamnya. apung ya. Gitu. Kita sambil lanjutin nih. Next. Itu masukin baterainya coba. Ini iTorch 1400 lumens ya. Jadul. Jadul tapi still okay. Ini dari tahun berapa ya? Udah lama banget juga. Ya, 4 tahun ada lah. Mm-mm. 2015 kali ya sekitar kayaknya. Tapi ini enak buat video karena si cahayanya tuh nyebar. Kurang kencang. Miring. Miring. Ya, kalau beli center, gue prefer yang video light karena punya sudut pendaran yang lebih lebar. Kayak ini sudut pendarnya 120 sorry. Jadi sudutnya lebih lebar dibanding yang spot. Mungkin kalau untuk rekreasional DM tuh banyak yang sering punya center kecil gitu, spot banget. Karena itu kan cuma memang ngeliat fungsinya aja. nunjukin kan. Kalau ini kan Nunjuk kita atau mau ini untuk ngambil gambar video lebih enak. dia belum dikencengin. Iya. Kayaknya berat. Berat pastinya. Jadi punya daya pendar yang lebih wide. Ya tuh. Kalau ke bawah berasa. Saya Kalau ini berantem kan- orang. Gitu. Ini juga baru ini. Terakhir sebenarnya harus pakai kabel yang belum. Kalau nggak akan connect. Flashnya ya. Nah itu adalah konektornya ya. Konektornya berbagai macam merek, ada beda-beda ya. Ada yang masih pakai kabel gini by wire, ada yang pakai trigger pakai flash. Di sini ada triggernya. Jadi kamera dalamnya nge-flash, si flashnya juga ikutan ke trigger. Fiber optik. Cuman yang Ini manual. juga sama ya. Sama itu kalau untuk mau pakai satu doang. Oh. Jadi kalau mau pakai sebelah ini doang, karena kabelnya ada dua, dia nggak bercabang dua. bisa pakai yang ini, harus pakai yang satu doang. Dia nggak akan ke trigger. Jadi kalau dua harus dipakai dua-duanya. Nggak bisa cuma sebelah. Oke, ini kabelnya. Di 15 atau 20 menit, tapi dari sini lebih. Kan sambil ngobrol, cek. Udah. Oh, udah ada. Ini pengen Ada bunyinya ya, nyalanya. Set. Ini ada baterainya juga, sebenarnya ada senter sedikit. Oke, sudah ready deh. Udah deh, ini juga settingannya banyak macam-macam, TTL, minus, manual juga bisa. Pastinya. Coba diangkat. Bisa lihat. Aduh, Berat. berat kalau di darat seperti ini. Tapi kalau udah di air, nggak terlalu. Kalau di air nggak terlalu. Berat. Seperti itu. Silo ya. Rasain. Rasain, gitu rasanya jadi ikan. Gini rasanya jadi ikan ya. Jebret. Mahain lo. Rasain lo. Jadi seperti itu. Jadi untuk settingan seperti ini biasanya scuba. Kalau free dive mati. Kalau free dive bawa kayak gini sih, guys sih. Walaupun pernah ya dulu ya Pernah. nyobain. Walaupun seringnya Pernah sih dulu. sebelah ya. Satu flash aja ya biasanya ya. Pernah juga dua Pernah sebenarnya, dua cuman ya? enggak. Waktu yang kita foto di Misol di Danau Buru-Buru. Itu pakai flash sebelah. Oh iya. Itu Labengki juga pakai Karena flash waktu sebelah. itu fotonya ferry dari bawah turun duluan. Ini kan ubur-ubur banyak. Terus gue dari atas turun. Itu backlight kan. Kalau nggak pakai flash mukanya nggak akan kelihatan jelas. Jadi makanya dihajar flash biar keluar. Ya settingannya banyak. Maksudnya bisa sebelah doang nggak ada. Terus yang sebelah ini mau dikedepanin kayak gini, ini bisa. Gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan mau fotonya foto apa dulu ya. Kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa. Pencahayaannya kayak apa. Gitu. Seberapa panjang pakai armnya, bendanya sama mana. Itu berpengaruh.
Oke. Begitu kira-kira. Ada lagi? Udah sih. Oh iya, yang penting ini juga nih, Oh iya. pengaman. Karena semurah-murahnya ini, totalin aja deh. Kamera, housing, ini si klaim-klaim harga satu biji minimal 400.000. Semuanya ini luar biasa ya. Ya, jadi ini dari kawat baja sebenarnya. Kalau kita scuba kita bisa cantolin di D-ring, di BCD ya, ceklek. Jadi andai kata kita miss, kelupaan, kaget atau apa, kondisi-kondisi tertentu, kita lepas tangannya atau apa jatuh, Set. Iya. masih ada safe. Karena dia kan berat, dia pasti akan turun. Bayangin deh kalau kita lagi di bawah, kita gelap, nggak kelihatan apa-apa, entah berapa meter. Ya, atau misalnya ada yang mau kita minta pegangin dulu, atau kamera temen mau minjem gitu kan, dioper pas itu salah Lepas. pegang atau apa. Ini hal yang penting banget sih, si lanyard ini. Iya. Jadi Jangan sampai menyesal. jangan sampai menyesal. Ini kita cantelin baiknya di armnya sebenarnya kan tadi di awal. Ini sampel aja. Sebenarnya Sampel. harusnya di armnya biar lebih aman. Gitu. Jadi bisa diceklek kalau pendek. Yang penting dia nyangkut ke sini. Yang penting kita nyangkut ke BCD. Kalau pas freedive ini paling biasanya ke tangan nih. Ini bisa ngunci ke tangan. Makanya banyak tali-tali. Jadi nggak akan kelepas. Begitu. Oke. Sudah? Cek. Sudah nampaknya? Oke, terakhir cover apa ya? Pesen aja sih buat teman-teman yang baru mulai semangat nih, pengen mulai fotografi underwater, terus pengen memulai kayak bagaimana nih? Nyari alatnya kayak gimana? Pokoknya apapun lah untuk yang baru mau mulai fotografi underwater. Karena tetap awalnya fotografi underwater, kan namanya fotografi underwater atau underwater fotografi. Iya. Ada unsur fotografinya itu yang penting. Jadi tetap basic foto itu perlu banget diketahuin, walaupun sedikit berbeda di bawah sana. Ada lensa itu se-wide-wide-nya akan lebih ngezoom di bawah sana, ada perbedaan. Terus flash juga karakternya sedikit berbeda. Tapi di luar flash itu sebenarnya ketahui dulu pengen motret apa, gayanya kayak gimana. Terus kalau soal alat terbaik itu alat yang kita punya, alat yang mampu kita beli. Jadi banyak banget kok itu juga yang foto-foto gue yang bahkan dari GoPro doang atau kamera lebih kecil yang tidak semahal ini, atau bahkan banyak kok yang teman-teman lain mungkin ya yang kameranya jauh lebih mahal tapi fotonya cuma di hard disk. Jadi itu poin penting. Kalau mau apa ya, kita foto itu untuk dinikmatin orang. Ya ada juga sih mungkin ya yang ya mungkin untuk koleksi pribadi juga nggak apa-apa. Cuman Tapi alangkah baiknya kalau kita udah kan mau tuh apa biasanya dibilang fotonya bagus, fotonya apa. Nah itu kan syaratnya harus dilihat orang banyak. iya, Jadi, kita udah capek-capek loh ambil fotonya, beli alat-alat segala macam, terus kita udah ambil foto yang kalian suka, yang penting di-share. sebarkan lah gitu. Siapa tahu membahagiakan orang lain juga kan. Iya, Begitu. gitu. Jadi alat yang kalian punya aja deh, apa yang mampu kalian beli itu alat yang terbaik. Menurut gua salah satu hal yang paling penting dimulai saja. Dimulai Kita aja. mulai, udah. Terus tentukan kalian emang benar-benar senang di situ apa enggak. Iya. Terus ya invest diri kalian di situ juga. Ini juga Begitu. sekarang, entah dari kapan kita tahu. Iya, ini juga udah lama banget kan Ferry di sini. Jadi sekarang udah punya alat lengkap juga kan bertahap. Jadi mulai aja, terus nikmati dan selamat memulai fotografi underwater. Terima kasih sudah Enjoy. menonton. Bye bye.